Gradien dalam bentuk persamaan garis. Umumnya, bentuk persamaan garis itu sebenarnya ada dua bentuk sebagai berikut. Ini bentuk yang pertama, ini bentuk yang kedua. Lantas, bagaimana membedakan kedua bentuk persamaan ini? Persamaan itu kan ada dua ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Jika salah satu ruasnya itu hanya terdiri dari variabel Y, maka ia masuk persamaan garis bentuk yang pertama ini. Tapi, jika salah satu ruasnya terdiri dari konstanta 0 atau variabel X dan variabel Y terletak pada ruas yang sama, maka persamaan tersebut termasuk persamaan jenis yang kedua ini. Harus bisa bedain ya. Sehingga untuk mencari gradien dari masing-masing persamaan ini adalah untuk jenis persamaan garis yang ini, rumus gradiennya adalah A-nya. Maka nilai A ini atau A ini adalah koefisien dari X ya. Sehingga A itu adalah gradiennya. Itu rumus cepatnya ya. Untuk jenis persamaan garis yang kedua, rumus cepatnya adalah ini, yaitu min A per B. Min ini bawaan rumus ya. Lalu A ini adalah koefisien X dan B ini adalah koefisien dari variabel Y. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Pastikan kalian bisa membedakan kapan menggunakan rumus ini dan kapan menggunakan rumus ini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soalnya. Contoh, tentukan gradien dari ketiga contoh soal ini. Ada 3 persamaan ini ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, persamaan garis ini masuk ke jenis yang mana ya? Ini salah satu ruasnya ada variabel Y, maka dia masuk ke jenis yang pertama. Sehingga kita gunakan rumus ini ya nak ya. Seperti ini rumusnya. Lantas yang mana nilai A-nya? Nilai A itu adalah koefisien dari variabel X. Mana variabel X-nya? Ini ya, maka inilah koefisiennya. Jadi gradien dari contoh soal yang A adalah min 2. Mudah ya. Untuk contoh yang kedua, kita amati persamaan garis yang kedua ini. Variabel X dan variabel Y-nya berada di satu ruas, yaitu berada di kiri ya. Sehingga dia masuk ke jenis persamaan yang kedua ini. Dengan alasan variabel X dan Y-nya berada di satu ruas. Maka kita gunakan rumus ini ya. Min A per B. Siapa A-nya? A itu adalah koefisien variabel X. Mana X-nya? Ini ya. Maka ini adalah A-nya. Yaitu min 2 ya, bukan 2. Kemudian nilai B adalah koefisien variabel si Y. Mana variabel Y-nya? Ini ya. Sehingga ini adalah nilai B-nya, yaitu 4 atau positif 4. Sehingga kita gantikan ya. A-nya adalah min 2. Min ini bawaan rumus ya. Dan B-nya adalah 4. Disederhanakan lagi menjadi negatif ketemu negatif positif ya. Kemudian disederhanakan jadi setengah atau 1/2. Inilah gradien dari soal ini. Lanjutkan ke contoh yang ketiga. Jika kita amati, ini tidak masuk ke dua-duanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat variabel X dan variabel Y terpisah. Solusinya adalah kita kumpulkan variabel X dan Y-nya. Boleh variabel Y yang ke kiri atau variabel X yang ke kanan. Intinya dia harus tergabung di satu ruas menjadi, nah seperti ini ya. Ini variabel Y-nya yang Pak Ferry pindahin dari negatif menjadi positif. 3-nya nggak Pak Ferry pindah. 3 itu tidak dipakai untuk mencari gradien.
Oke, jika kalian amati, variabel X dan variabel Y sudah terkumpul ya, maka dia masuk ke jenis ini. Untuk lebih mudahnya, kita akan hilangkan bentuk pecahan ini. Gimana caranya? Kita tinggal lihat penyebutnya aja, nak. Antara 2 dan 5 ini KPK-nya berapa? KPK-nya itu 10. Maka, pembilang-pembilang ini akan kita kalikan dengan 10. 3 ini sebenarnya 3/1 ya, nak ya. Menjadi seperti ini. Dikali 10, dikali 10, dikali 10. Kita coret ya. 2 dengan 10 jadi 5, 5 dan 10 jadi 2. Sehingga kita kalikan, 1 kali 5 itu 5, X-nya turun, 2 kali 2 itu 4, Y-nya turun, 3 kali 10 itu 30. Sekarang bentuknya sudah bulat ya, tidak ada pecahannya lagi. Sehingga kita tinggal pakai ini rumusnya. Kita gantikan A-nya, A itu koefisien variabel X ya, maka ini dia A-nya 5, nyambung ya, min-nya bawaan rumus, kemudian B-nya koefisien variabel Y yaitu 4, makanya di sini 4. Jadi gradien dari soal ini adalah min 5/4. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, gradien yang melalui 2 titik koordinat atau tikor. Titik koordinat ini karena ada 2 bisa Pak Ferry simbolkan seperti berikut. Untuk tikor yang pertama, Pak Ferry simbolkan unsurnya adalah X1, Y1. Untuk tikor yang kedua, koordinatnya Pak Ferry simbolkan dengan X2, Y2. Jangan sampai kebalik-balik ya. Jangan sampai X1, Y2. Nah, itu salah ya. Bisa dipahami. Rumus yang kita gunakan untuk gradien melalui 2 titik adalah, nah seperti ini ya, Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 min X1. Jangan sampai kebalik, bisa dipahami ya. Untuk ordinatnya itu di bagian pembilang, dan untuk absisnya itu di bagian penyebut. Diingat baik-baik itu ya, untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya. Contoh atau example. Tentukan nilai gradien yang melalui 2 titik koordinat, yaitu 2,9 dan negatif 1,3. Kita tentukan dulu yang mana titik pertama dan mana titik kedua. Boleh ini yang pertama, boleh ini yang kedua, atau sebaliknya boleh. Pak Ferry sepakati ini yang pertama dan ini yang kedua ya. Kemudian Pak Ferry tulis keterangannya, X1-nya dan Y1-nya adalah ini. X2 dan Y2-nya adalah ini. Sehingga kita substitusikan ke rumus ini menjadi, Pak Ferry salin dulu rumus yang akan kita gunakan. Nilai Y2-nya adalah 3, makanya di sini 3. Minnya turun. Nilai Y1-nya adalah 9, ini 9, nyambung ya. Nilai X2-nya adalah negatif 1, turun. Minnya turun atau kurangnya turun sama aja ya. X1-nya adalah 2 sehingga turun juga. Menjadi seperti ini ya. Hasil dari 3 dikurang 9 itu negatif 6. Kemudian min 1 dikurangi 2 itu negatif 3. Kita sederhanakan lagi. Negatif dibagi negatif itu positif. 6 dibagi 3 itu 2. Jadi gradien dari soal ini adalah 2. Mudah ya. Mencari gradien, bentuknya sebuah garis lurus, tapi tanpa keterangan titik koordinatnya. Maksudnya, perhatikan contohnya langsung. Contoh, tentukan gradien dari garis warna merah ini, atau Pak Ferry simbolkan dengan garis K, dan garis lurus warna biru ini dengan simbol garis J. Rumus yang kita gunakan untuk jenis soal seperti ini adalah tinggi dibagi dengan alasnya. Nah, kita cari yang merah ini dulu ya. Yang merah ini tingginya adalah 4 satuan. Hitung aja kotaknya ya, 1, 2, 3, 4. Dan alasnya adalah 2 satuan, yaitu terdiri dari 2 kotak ya. Kita gantikan, tingginya adalah 4, alasnya adalah 2. Gampang ya. Kemudian catatan tambahan adalah jika garis itu miring atau condong ke arah kiri, maka tambahin aja negatif.
Kalau condong ke kanan Pak Ferry, pasti nanti dia positif. Jadi diingat baik-baik ya, untuk garis miring ke kiri gradiennya pasti negatif. Jika gradiennya condong ke kanan, maka dia positif. Untuk pembahasan garis yang biru, rumusnya sama ya, tinggi per alas. Tingginya terdiri dari 6 satuan, bisa kalian hitung sendiri ya, ini ada 6 kotak. Dan alasnya terdiri dari 3 satuan, karena terdiri dari 3 kotak ini ya. Sehingga 6 adalah tingginya ya, dan alasnya adalah 3. Karena dia condong ke kanan, positif ya, nggak perlu dikasih negatif di sini. Kita sederhanakan jadi 2. Inilah gradien dari garis yang biru. Ini tadi kelupaan ya, ini bisa kita sederhanain lagi, yaitu negatif 2. Mudah-mudahan nyambung ya. Penerapan gradien, yaitu kejadian sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan konsep gradien. Contoh soalnya untuk jauh lebih pahamnya kaliannya ya. Contoh soal, tentukanlah gradien dari menara Pisa ini. Kita ketahui menara Pisa itu posisinya miring ya nak ya. Kita akan mencari kemiringan dari gedung ini. Rumus yang kita gunakan adalah tingginya per alasnya. Dengan menggunakan garis bantu, kita tarik garis yang tegak lurus antara puncak menara dengan tanah, yaitu tinggi ini nih, dari C ke B. Bisa kalian lihat ini ada B dan ini ada C, yaitu setinggi atau sepanjang 40 meter. Jika kalian amati, titik A, B, C itu membentuk segitiga siku-siku ya, di mana sisi miringnya adalah 41 meter dan alasnya adalah 9 meter. Perlu kalian bedakan ya nak ya, 41 meter ini adalah panjang daripada sisi miring segitiga ABC ini, bukan gradiennya. Gradien itu adalah nilai dari kemiringan suatu garis. Karena ini sebuah objek gedung, jadi kemiringan dari gedung ini. Jadi harus bisa bedain ya. Jadi tingginya adalah 40 dan alasnya adalah 9. Kesimpulannya, kemiringan menara Pisa ini adalah 40/9. Bukan meter ya ini nak ya, tapi nilai dari gradien.